sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, 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 selamanya. Shalom teman-teman UN yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kalian? Saya percaya kita semua mengalami berkat Tuhan, mengalami kasih Tuhan, amin. Ya, nggak kerasa kita sebentar lagi ada di penghujung tahun 2020. Ya, sebentar lagi kita akan bersama-sama merayakan Natal, teman-teman. Ya, yuk persiapkan diri kita menyongsong tahun 2021 dengan penuh sukacita, amin. Ya, nah teman-teman, saya percaya ketika kita masih kecil ya, atau bahkan sampai sekarang ini di dalam keluarga kita ya, kita selalu diajarkan ketika ada seseorang yang memberi bantuan kepada kita atau ada seseorang yang memberikan sesuatu sama kita, kita selalu diajarkan untuk apa? Mengucapkan apa? Terima kasih ya, betul sekali ya. Sampai hari ini pun saya selalu diajarkan, teman-teman. Orang tua saya selalu mengajarkan, kalau ada yang bantu kamu, ya, kalau ada yang tolong kamu, ada yang memberikan sesuatu sama kamu, ya, jangan lupa ucapkan terima kasih. Ya, hal ini demikian juga, ya, saya ajarkan hal ini juga kepada anak-anak saya. Ya, ketika anak saya mendapatkan sebuah hadiah atau mendapatkan sebuah barang, ya, ada pemberian dari orang lain ya, atau siapapun, saya akan ajarkan. Nah, bilang apa? Ya. Maka otomatis anak saya akan bilang thank you ya, atau terima kasih. Nah, teman-teman pasti pernah diajarkan ini kan ya dalam keluarga kalian. Saya rasa semuanya pasti akan diajarkan untuk berterima kasih, betul ya? Ya, mengapa kok hal ini diajarkan? Ya karena orang tua kita kepingin kita menjadi orang yang tahu untuk berterima kasih. Ya, orang tua kita ingin kita menjadi anak-anak yang tahu untuk berterima kasih, ya. Demikian halnya Tuhan, ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Tuhan ingin, ya. Tuhan rindu kita sebagai anak-anaknya, kita menjadi anak-anak Tuhan yang tahu terima kasih, ya. Kalau dalam bahasa Alkitabnya, ya, bahasa rohaninya, kita tahu untuk bersyukur, teman-teman, ya. Nah, maka dari itu hari ini saya ingin membagikan renungan singkat ya dengan yang saya berikan judul bersyukur dalam segala hal. Ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan ya, kita harus bisa bersyukur dalam segala hal. Ya, tidak hanya dalam ketika kita keadaan yang baik, tapi bersyukur juga ketika keadaan kita tidak baik, teman-teman. Yuk, kita sama-sama belajar ya. Teman-teman bisa buka Alkitab di rumah atau dimanapun kalian. Kita buka di dalam Lukas 17 ya, ayat ke-11 sampai ke-19. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Demikian firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Ya, 10 orang kusta menemui Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Dan mereka ngapain, teman-teman? Mereka berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Ya. Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Ya. Yesus menyuruh mereka pergi memperlihatkan diri kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Mereka menjadi sembuh, teman-teman. Ya. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Ayat ke-17, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir?
Di manakah 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang yang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, ya Yesus berkata pada satu orang ini, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, teman-teman, dari ayat ini, ya dari firman Tuhan ini kita bisa belajar apa sih? Ya, saya ingin bagikan pada teman-teman ada 2 tipe orang, teman-teman. Ya, ada berapa tipe orang? Ada 2 tipe orang. Ya, tipe yang pertama adalah orang yang bersyukur. Ya, teman-teman pasti sudah tahu ya. Dari ayat ini mengisahkan ya 10 orang kusta. Ya, kita mau menjadi tipe yang pertama ini, teman-teman, orang yang bersyukur. Ya, kita lihat bahwa saat perjalanan Tuhan, ya dari Yerusalem menuju perbatasan Samaria dan Galilea, ya dalam perjalanan Tuhan berjumpa dengan 10 orang kusta. Ya, dan 10 orang kusta ini tadi berseru sama Tuhan, ya, berteriak sama Tuhan, minta untuk dikasihani, minta untuk disembuhkan. Ya, bukankah itu sama dengan halnya dengan kita, teman-teman, ya? Ya, ketika kita mengalami satu masalah, ya, kusta itu bicara tentang masalah, ya. Kusta itu bicara tentang sakit penyakit, ya. Ketika kita mengalami masalah, ketika kita sakit, kita berseru sama Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong sembuhkan aku, Tuhan tolong, aku punya masalah, gitu kan? Ya. Tetapi apa yang terjadi? Ya, Tuhan jawab doa mereka. Tuhan jawab seruan orang-orang kusta ini. Ya, ketika mereka berseru sama Tuhan, Tuhan jawab, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Ya, dan mereka melakukan itu. Ketika dalam perjalanan, ya tiba-tiba mereka sembuh, teman-teman. Nah, dari 10 orang tadi, 1 orang yang kembali kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk mengucap syukur. Ya, ayat 16 dikatakan bahwa orang itu bahkan apa? Tersungkur di depan kaki Yesus. Untuk apa? Mengucap syukur, teman-teman. Saking apa? Doanya, seruannya ini dijawab sama Tuhan, orang ini bersyukur sampai tersungkur. Nah, orang ini adalah orang Samaria. Ya. Demikian juga kita, ya, ketika kita berdoa, seruan kita dijawab sama Tuhan, ya, gampang untuk bersyukur, teman-teman. Betul nggak? Wah, keadaan kita yang tadinya buruk, ketika kita berdoa, Tuhan jawab. Kemudian kita bersyukur sama Tuhan, itu jadi kewajiban, teman-teman. Ya, itu relatif mudah, teman-teman. Ya, relatif mudah untuk dilakukan. Saya katakan relatif mudah, kenapa? Nanti kita akan bahas sama-sama, ya. Nah, tipe yang kedua, teman-teman, orang yang tidak mau bersyukur. Ya, kenapa saya katakan tidak mau bersyukur? Ya, karena begini, di ayat ini jelas dikatakan bahwa 10 orang kusta tadi yang berseru sama Tuhan, 10-10-nya sembuh. Bukan sebagian sembuh, sebagian masih sakit. Enggak, teman-teman. Semuanya Tuhan sembuhkan. Ya, semuanya Tuhan bikin menjadi tahir. Ya, di ayat ke-17, ya, Yesus berkata demikian. Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir, ya? Semuanya sembuh. Kemudian di manakah yang 9 orang itu? Ya, kenapa yang bersyukur kembali kepada Tuhan cuma 1? Tuhan tanya, kemana yang 9? Ya, saya katakan yang 9 tadi tidak mau bersyukur. Ya, ayat ke-18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ya. Lalu ia berkata pada orang itu, Tuhan berkata pada orang Samaria ini, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, teman-teman, ya, seringkali kita juga lupa loh, ya, betul nggak? Ketika kita berseru sama Tuhan, ketika kita berdoa sama Tuhan sungguh-sungguh, ya, rasanya itu wah, menggebu-gebu, sungguh-sungguh banget, ya. Tetapi ketika Tuhan berikan jawaban doa, kita lupa untuk bersyukur. Seberapa banyak kita menjadi orang tipe kedua ini, teman-teman? Ya, jangan sampai kita menjadi orang tipe kedua ini, teman-teman. Ya,
kita harus selalu bersyukur. Ya. Mengapa sih kita harus selalu bersyukur? Karena apa? Karena Tuhan ingin, ya, kita sebagai anak-anaknya, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Tadi saya katakan bahwa Tuhan ingin kita menjadi anak-anak yang tahu untuk berterima kasih. Ya. Semua percaya nggak bahwa Tuhan Yesus baik? Ya. Kalau kita bayangkan teman-teman, kita bisa sampai hari ini, kita bisa sehat, kita punya keluarga yang baik, kita punya pekerjaan yang baik, kita bisa sekolah, ya. Meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini kita masih bisa hidup, itu semua karena Tuhan Yesus baik, ya. Tuhan kepingin kita bersyukur, Tuhan kepingin kita untuk menjadi anak-anak yang tahu terima kasih, betul kan? Nah, firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika, ya, 1 Tesalonika 5 ayat ke-18 dikatakan apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, seperti yang tadi saya katakan, Tuhan kepingin kita menjadi anak-anak yang tahu terima kasih. Ya, kepingin menjadi anak-anak yang kita bersyukur sama Tuhan. Bukan ketika keadaan baik, tetapi bersyukur dalam apa? Dalam segala hal. Nah, ini teman-teman. Tadi kalau saya di tipe yang pertama tadi, saya katakan ketika kita berdoa, jawaban doa kita dikabulkan, untuk kita bersyukur itu mudah, teman-teman. Tetapi, apa yang terjadi ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi Tuhan belum jawab doa kita? Bisakah kita bersyukur? Nah, ini justru jadi ujian buat kita. Ya, bisa nggak kita bersyukur dalam segala hal? Ya, teman-teman, introspeksi diri kita. Kita termasuk tipe yang mana nih? Tipe yang pertama, orang yang bisa bersyukur, atau tipe yang kedua, orang yang tidak mau bersyukur. Bahkan sudah menerima kebaikan Tuhan loh teman-teman. Sudah merasakan kebaikan Tuhan, sudah disembuhkan Tuhan, sudah dibantu Tuhan, sudah mengalami mujizat Tuhan, tapi nggak mau bersyukur. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita semua, ya. Menjadi satu introspeksi buat kita semua, teman-teman. Ya, saya mau ajak teman-teman stop buat mengeluh, stop buat bersungut-sungut. Ya, kenapa kita harus stop? Karena begitu banyak kebaikan Tuhan yang kita bisa syukuri itu. Ya, kalau kita cuma lihat Tuhan tidak jawab doa kita, kalau kita cuma lihat keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu menjadi alasan kita bersungut-sungut. Stop, teman-teman. Jauh lebih banyak kebaikan Tuhan yang kita bisa syukuri. Ya, Tuhan Yesus baik buat kita semua. Ya, apapun keadaan kita bisa katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Ya. Jadi ketika kita mau berdoa, ketika kita mau bersekutu sama Tuhan, kita menaikkan pujian sama Tuhan, Tuhan ingin kita datang dengan ucapan syukur. Ya. Kita lihat di Mazmur 100. Ya. Mazmur 100 ayat yang keempat. Dikatakan demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ya. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Seperti yang tadi saya katakan teman-teman, Tuhan ingin ketika kita datang sama Dia, kita datang dengan penuh ucapan syukur. Ya, bukan dengan sungut-sungut, bukan dengan keluh kesah kita teman-teman, tetapi dengan ucapan syukur. Sebab apa? Ayat kelima dikatakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nah, ini teman-teman yang menjadi pesan buat kita semua di penghujung tahun 2020 ini, ya. Kalau kita lihat tahun ini mungkin penuh dengan tekanan, penuh dengan masalah, ya, tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tetapi sekali lagi saya mau katakan, bersyukurlah, ya. Terima kasih sama Tuhan. Bersyukur dalam segala keadaan. Amin. Ya. Selamat menghidupi firman Tuhan. Ya, selamat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena apa teman-teman? Ketika kita melakukan firman Tuhan, ya, ada kuasa di dalam firman itu. Amin. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.